Bismillah. Assalamualaikum, nama saya Ute dari MT Al-Ikhlas. Assalamualaikum, nama saya Dewi dari MT Al-Ikhlas. Bagaimana Anda melihat majelis taklim ini? Bismillah. Alhamdulillah MT Al-Ikhlas yang dulunya kita buat ya di tahun 2013 ya. Yang awalnya dari kita kajian dari rumah ke rumah. MT Al-Ikhlas ini kan ada di Resident One, di perumahan Resident One. Jadi kita adainnya dari rumah ke rumah sampai terakhir bulan apa ya Bu Dewi ya? Terakhir itu 2019. Kita masih kajiannya dari rumah ke rumah ya, sampai 2019. Kemudian sempat off dulu selama pandemi. Kemudian di akhir pertengahan 2022 kita mulai kajian di masjid. Bagaimana respon masyarakat sekitar dengan adanya majelis taklim ini? Memang awalnya kami pengurus itu hanya pindah dari rumah ke masjid itu hanya sebatas untuk warga dari Resident One utamanya. Tapi kemudian kami berinisiatif karena banyak juga dari warga sekitar yang bukan dari komplek Resident One untuk ikut serta. Akhirnya kita membuka untuk umum dan alhamdulillah memang responnya sangat bagus ya. Apa latar belakang majelis taklim ini dibangun? Iya, yang pasti ya kewajiban Muslim itu untuk mencari ilmu ya, terutama ilmu agama. Insya Allah yang akan jadi penerang ya, Insya Allah. Nah, kita juga nggak mau apa yang kita dapat, cuman kita yang dapat, tapi kita mau berbagi. Semakin banyak orang yang mendapat kajian, alhamdulillah itu akan semakin bagus, Ibu Dewi ya. Kemudian sebetulnya juga kita agar sesama warga di Resident One awalnya supaya ada kegiatan sama kita ibu-ibu untuk mengisi hari-hari, dan kemudian yang minoritas sebetulnya Muslim di Resident One itu, dan alhamdulillah teman-teman yang lain juga exciting banget dengan awalnya ada pengajian Al-Ikhlas ini. Bagaimana dukungan dari keluarga serta orang sekitar? Masya Allah ya, kalau dari keluarga kita ya semua support, pasangan kita, suami kita, anak-anak kita juga support semua sih untuk kajian Al-Ikhlas ini. Kalau dari keluarga saya juga alhamdulillah support ya. Walaupun kita pagi-pagi ya biasa kita nyiapin makanan, cuman khusus untuk hari Kamis kita pagi-pagi udah ke masjid ya untuk nyiapin kajian yang akan dilaksanakan setiap hari Kamis. Alhamdulillah. Apa motivasi terbesar dalam membangun majelis taklim ini? Motivasinya ya intinya kan kita sebagai hamba Allah itu sekecil apapun kita harus bermanfaat bagi orang lain, walaupun dalam bentuk yang sangat kecil, walaupun itu hanya sekedar share ilmu-ilmu yang kita hanya tahu walaupun hanya sedikit. Tapi setidaknya dengan itu kita sudah bermanfaat dengan orang lain, dan mudah-mudahan kajian Al-Ikhlas ini juga banyak bermanfaat buat teman-teman yang lain juga. Bagaimana dengan agenda yang diselenggarakan? Untuk agenda biasanya kita sudah bikin sampai 3 bulan ke depan. Jadi kita udah tahu siapa-siapa ustadzah yang mau kita undang. Pun kalau misalnya pada saat harinya berhalangan, kita bisa segera cari penggantinya. Yang penting tetap di hari Kamis itu insya Allah kita tetap adakan kajian. Apa makna pahala bagi Anda? Pahala buat saya sesuatu yang saya harus bawa ketika menghadap Allah. Ketika semuanya udah nggak ada apa-apa kecuali pahala itu aja. Itu menurut saya. Pahala menurut saya ya suatu bekal saya nanti yang harus saya ambil sebanyak mungkin di dunia ini buat bekal yang pastinya nanti kita buat bekal di akhirat. Menurut saya pahala itu. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi selama ini? Biasanya sih ya
tantangan itu awal-awal ya, awal-awal kita memberitahukan ke teman-teman yang lain, kemudian menentukan hari, karena kan tidak bisa semua orang, saya bisa di hari ini, bisa dia menyatukan pendapat untuk menentukan hari aja itu lumayan tuh susah. Kemudian juga yang satu ingin ustazahnya tipenya yang seperti ini, yang satunya lagi ingin ustazahnya yang lebih begini gitu. Ya tantangannya ya menyatukan pendapat di banyak orang itu sih, tapi ya alhamdulillah sih kalau niatnya udah sejalan jadi enak aja ke depannya. Sama kayak Bu Dewi, kadang ada orang yang nggak suka ustadz yang atau ustazah yang nggak suka ustazah yang bitahin yang mudah gitu. Nggak semua, beda-beda tipe. Cuman memang tantangan buat kita mengenalkan nggak semua yang bid'ah itu jelek, nggak semua ustadz yang misalnya ada ustadz ini atau ustazah apa ya, mereka ngelihatnya udah nggak bagus, tapi kita memaksa mereka untuk hadir. Coba lihat dulu, datang dulu, denger dulu, jangan cuma denger dari katanya. Alhamdulillah semua seneng, jadi nggak ada yang ini nggak seneng, itu nggak seneng, tapi intinya yang kita cari dan jamaah cari itu adalah ilmunya. Jadi bukan yang lain-lain, tapi ilmu yang didapatnya. Karena kan ada yang bilang ya Bu Dewi, jangan lihat siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakannya, ilmu yang diberikannya, gitu Pak. Apa harapan Anda ke depan? Harapannya kami tentu ya kajian Al-Ikhlas ini akan terus rutin ada, terus juga harapan selanjutnya kajian Al-Ikhlas ini lingkupnya tidak hanya bermanfaat untuk bagi jemaah aja, tapi kami bisa jemaah kami ini bisa memberikan manfaat untuk warga yang lain juga yang tidak ikut kajian gitu. Jadi Al-Ikhlas itu istilahnya diketahui lah oleh orang-orang yang lain gitu. Bakti-bakti sosial maksudnya, bukan hanya sekedar kajian-kajian di dalam Masjid Raudatul Hakim saja. Semoga semakin banyak jamaahnya. Kalau semakin banyak jamaahnya berarti insya Allah banyak ilmu yang bisa disebarluaskan. Dari jamaah itu juga bisa membawa ilmu pulang ke keluarganya, berbagi. Ya semoga aja menjadi pahala jariah buat kita semua. Insya Allah, amin.